rasulun. Setelah itu datang seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum. Yang rasul itu membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. La tu'minun nabi wa la tansurunna. Dan kalian mengimaninya dan kalian menolongnya. Ini perjanjiannya. Allah mengatakan aqrartum wa aqatum ala dzalikum isri. Apakah kalian setuju? Aqrartum, ya. Dan apakah kalian menjadikan yang demikian itu, mensepakati yang demikian itu, mengambil yang demikian itu? Apa jawaban mereka? Qalu aqrar. Para nabi mengatakan, kami mensetujui ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami akan mengimani ya Allah, kami akan menolongnya ya Allah. Ya. Dan disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Allah berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Allah mengatakan, sekarang saksikanlah dan aku bersama kalian menjadi saksi. Okay? Jadi Al-Quran ini Masya Allah Pak, istimewa. Sudah diakui oleh nabi-nabi zaman dahulu dan sudah disebutkan pada kitab-kitab terdahulu. Ya, wonten kitab Taurat, wonten kitab Injil. Contoh mulai Bapak Ibu, wonten surat Injil punika surat As-Saff ayatnya 6. Wonten surat As-Saff ayatipun 6. Allah jelasaken paring pangandikan babagan Injil punika Nabi Isa alaihissalam. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allah berfirman, wa id qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata, hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah buat kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Membenarkan kitab yang sebelum saya. Membenarkan kitab sebelum diturunkan kepada saya. Kitab apa itu? Taurat. Nabi Isa membenarkan isinya Taurat. Dan beliau diberi kitab Injil. Wa mubashiran, dan memberi kabar gembira bi rasulin, akan datangnya seorang rasul ya'ti min ba'di, yang datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Loh kok mboten Muhammad? Nabi punya nama banyak. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Al-Mahi, ana Al-Hasir, ana Al-Aqib. Namanya Nabi itu Ahmad, Muhammad, Al-Hasir. Yang mana orang itu akan dikumpulkan di hadapan beliau nanti. Beliau adalah Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Penutup seluruh Nabi dan Rasul. Al-Mahi,
Beliau adalah penghapus kekufuran dan kesyirikan. Nah ini. Beliau namanya banyak. Beliau Ahmad juga Muhammad. Ya. Maka dalam kitab Injil disebutkan tentang nama itu, dalam kitab Taurat juga disebutkan, ya. Tapi para jamaah, falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala dia membawa kepada mereka bil bayyinat, penjelasan yang sudah gamblang, keterangan yang nyata. Apa itu? Tentang diutusnya Rasul tersebut, ya. Dia mengatakan qalu hada sihrun mubinun, ini sihir yang nyata. Maka di antara umatnya Nabi Isa alaihissalam ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Demikian pula orang Yahudi. Ya. Padahal Bapak Ibu dulu menunggu-nunggu. Riyen iku tiang Bani Israel, tiang Yahudi dan Nasrani menunggu-nunggu kedatangan Rasul terakhir itu. Nek sak sampunipun sampun dumugi ternyata ora kaya sing dikarep. Oke. Sing dikarepe sinten? Ingkang dipun karepaken kala wau tiyang saking Bani Israel. Ngeten lho. Sebab nabi-nabi saderengipun saking Bani Israel pengene sing nutup ya Bani Israel nang karepe mriku. Ning karepe Allah kan benten. Gitu. Wong Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, sedangkan nabi-nabi Bani Israil alaihi wassalam, mereka tidak minta diangkat jadi rasul, tapi semua pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mila nabi terakhir saya milih nggih Allah. Kersanipun Allah. Lan Allah milih nabi terakhir saking bangsa Arab. Dan kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab. Kados wonten ayat niku wau 195, ya. Yaitu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang gamblang. Karena bahasa Arab bahasa yang paling fasih. Niki Pak. Nah, wadi bahasa Indonesia Pak. Arek muni napa niku? Tempe napa tempe? Oleh-oleh wae. Enggak masalah gitu Pak. Ora salah. Getuk, getuk, ora salah. Ke Mas getuk. Oh getuk ya wis ngerti Pak Lumi. Getuk, getuk. Nggih. Napa meleh gitu. Nah. Telo, telo, ya ora salah. Direk bahasa Indonesia. Pemenang bahasa Inggris, gitu. Ono diwaca one. Angel, tapi nek bahasa Arab mboten. Mun enten makhrajipun piyambak-piyambak, medalipun huruf pun piyambak-piyambak. Enak dhewe-dhewe, metune saka ilat, saka lambe. Saka tenggorokan, saka rongga mulut. Enten sakben huruf punika medalipun enten papan panggonipun piyambak-piyambak. Mulut paling cetha paling jelas. Ngeten. Nek maca Arab macane ya kaya ngono kuwi. Assalamualaikum. Mboten kok assalamualaikum. Gitu. Tapi nek jenengan gitu. Beda. Kalimat bahasa Arab macane ya ngeten niku panjang pendek kudu tepat. Nek ora tepat salah artine. Tapi nek mau diterjemah bahasa Indonesia dicengkokke ya oleh. Ngono lho. Ngeten. Ini
Niku bentenipun antais bahasa Arab kali bahasa sanesipun. Dan itu pilihan Allah sendiri. Dan tidak merendahkan bahasa-bahasa lain, tidak ya, kan masing-masing bahasa ya dipakai oleh daerahnya masing-masing. Cuma dari sekian bahasa itu Allah pilih ya, Allah yang lebih tahu. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan bahasa. Cuma Allah menetapkan bahasa Arab bahasa yang paling fasih dan dipakai untuk bahasa Al-Qur'an. Makanya akan dijelaskan kalau seandainya bahasa bukan bahasa Arab, kaya ngopo kan ngeten. Nah niki para jamaah bilih sepindah malih Al-Qur'an punika sampun kasebat wonten kitab-kitab zaman Rumi, wonten kitab Taurat. Lah kok wong ora padha iman, Mas? Sebab kalimat-kalimat ingkang wonten tembung Al-Qur'an, tembung Muhammad niku diilangke dening sebagianipun ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Mila kitab Taurat, kitab Injil niku mboten otentik. Allah tidak menjamin perubahan, adanya perubahan. Allah nggak menjamin keotentikannya. Artinya apa? Akan mengalami perubahan. Taurat versi iki, Injil versi iki. Tetapi kita wajib mengimaninya. Gimana kita mengimani, Pak? Kita nggak boleh menolak Taurat dan Injil. Kita mengimaninya bahwa kita meyakini dulu Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Dulu Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Dan kita meyakini, mengimani kitab Injil dan Taurat sekarang apabila itu selaras dengan Al-Qur'an. Ini Islam tidak boleh mengkufuri nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa, Nabi Musa semua pernah diutus sebagai seorang rasul. Ya. Niki Bapak Ibu penjelasan saking ayat nomor 190 sakniki 197. Niki pepemut dumateng tiyang kafir Quraisy. Dumateng tiyang kafir Quraisy. Awalam yakun lahum ayatan. Awalam yakun lahum, apakah tidak menjadi suatu bukti bagi mereka? Mereka siapa? Orang-orang Quraisy. Awalam yakun lahum ayatan. Awalam yakun lahum ayatan. Mananipun injil punika wonten ing kalimat pitakenan istifham ning maksudipun pitakenan punika lil inkar litakri litaubih. Napa maksudipun? Kagem mengingkari orang-orang kafir Quraisy untuk mencela mereka. Ya. Itu pertanyaan yang tujuannya untuk mencela mereka. Mereka siapa? Orang-orang Quraisy. Loh, kok ngantek ra iman ki lho wong Quraisy ki? Kok ngantek ra iman ki lho? Bukankah awalam yakun lahum ayatan? Bukankah menjadi suatu bukti bagi mereka? Bukankah menjadi suatu dalil bagi orang-orang Quraisy itu? Kenapa Bapak Ibu? Tentang kebenaran Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buktinya apa? An ya'lamahu ulama Bani Israil. Ya. Bahwa Al-Qur'an ini sudah diketahui, sudah dimengerti,
Sudah dipahami oleh siapa? Ulama-ulamanya Bani Israel. Mila ulama-ulama Bani Israel yang masih lurus, mereka mengimani adanya Al-Qur'an. Akhirnya mereka masuk Contohnya siapa? Contohipun sinten? Injih pun contohipun Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niki ulamaipun tiyang Yahudi, orang yang paling dipercaya. Gitu? Sebelum masuk rujukanipun sing diunggul-unggulke, tapi setelah masuk Islam orang paling direndahkan. Gitu? Oleh siapa? Orang Yahudi. Ini Abdullah bin Salam, seorang ulamanya Yahudi yang ngerti tentang Taurat. Akhirnya beliau masuk Islam. Ini contoh Abdullah bin Salam. Itu ulama Yahudi yang masuk Islam. Contoh lagi adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Kisahnya kapan ini? Ini Waraqah bin Naufal ketika Nabi pertama-tama mendapatkan wahyu, termasuk dia yang membenarkan. Waraqah bin Naufal, masih kerabatnya istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khadijah. Adi bin Hatim, ulamanya orang Nasrani, juga sama, orang yang paham terhadap Injil, akhirnya masuk Islam. Dulu Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, sebelum masuk Islam mereka masuk kepada agama Nasrani, memahami kitab Injil. Akhirnya apa? Ngerti Injil yang benar, cari itu Rasul terakhir. Sampai ke Mekah. Sampai di Mekah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu di sini yang ngasih makan siapa? Mboten enten Kanjeng Nabi. Ning kula namung ngombe Zam-zam. Kanjeng Nabi ngendika, "Ma'u Zam-zam ta'amu ta'mi." Air Zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Nah, mulai jenengan Bapak Ibu umroh mboten usah khawatir. Luwe ngombe Zam-zam wareg. Nek niate nggo tamba luwe. Sebab Zam-zam punika fungsinipun gumantung niatipun anggenipun nunjuk. Mau Zam-zam li masyuribalah. Air Zam-zam gumantung sing ngombe niate nggo apa? Nek niate nggo obat dadi obat. Niate nggo tamba ngelak dadi mari ngelake. Niate nggo napa niku? Nggo tamba luwe dadi wareg. Masyaallah. Padahal sahabat Abu Dzar punika nggih mboten Mekah selami 3 dosa dinten. Masyaallah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani yang mereka betul-betul ngerti tentang kitab mereka. Yang mereka baca sehingga akhirnya masuk Islam. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayatipun 957. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil.
alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Siapa yang dimaksud? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ini yang dimaksud siapa? Orang-orang Bani Israel. Alladzina yattabi'una, orang-orang yang Bani Israel yang mereka itu mengikuti siapa? Ar-Rasul, Nabi yang ummi, alladzi, yang Nabi itu yajidunahu, mereka dapati, mereka jumpai, maktuban indahum, tertulis pada kitab-kitab mereka. Di mana? Fit Taurah wal Injil. Ini Allah tegaskan keutamaan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nama Muhammad itu sudah termaktub, tertulis pada kitab mereka, Taurat dan Injil. Dan Allah sifat Nabi tersebut adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu memerintahkan kepada mereka yang baik, mencegah yang munkar. Wa yukhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ya. Yang jelek, khaba'is, yang keji. Wa yad'u anhum israhum wa aqlala, dan juga membebaskan dari mereka israhum, apa itu? Beban. Wal aqlal, dan belenggu, alati, yang kanat alaihim, yang memberatkan mereka. Masalah dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa apa Bapak Ibu para jamaah? Pembebasan dari beban yang mereka rasakan. Masya Allah. Kemudian ayat berikutnya 198. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Walau nazzalnahu, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebagian orang yang ajam. Ajam itu siapa? Orang yang non Arab. Itu orang-orang yang hum alladzina la yatakalamuna al-arabiyyata wa la yafhamunaha wa la yaqra'una biha. Orang ajam itu orang yang bukan Arab. Itu orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab dan tidak memahami, yaitu seluk-beluk bahasa Arab, dan tidak bisa membaca tulisan Arab. Itu orang ajam. Nah, kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada mereka, mudeng enggak? Mudeng mboten, Pak? Mboten. Contohnya dumateng awake dhewe niki lah, saumpami mboten mudeng bahasa Arab. Nek diterangke paham mboten? Mboten. Saumpaminipun Al-Qur'an dipun andhapaken dumateng tiyang Jawi, bahasane Arab, ning diduke kanggo apa ten Jawa mriki. Wong Jawa plonga. Sebab Allah milih Al-Quran bahasane Arab, kok diduke kanggo wong Jawa, ora mudeng. Nah, lho ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini maksudnya celaan bagi orang kafir Quraisy. Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada orang ajam, orang non Arab, ya ora mudeng. Mbok arep diwacane apa? Mesti plonga-plongo, ndomblong ngopo kae. Ki ngomong apa ya kae? Ora mudeng. Jane ngomong to kae. Wis ora mudeng, ya. Ya. Ini
Al-Quran diturunkan pertama kepada siapa? Bangsa Arab. Bahasanya Arab. Rasul menyampaikan dengan bahasa Arab. Mereka paham bahasa Arab. Kok nggak beriman? Sangat-sangat keterlaluan. Itu. Maka Allah katakan, faqara'ahu alaihim. Kemudian Nabi itu membacakan Al-Quran kepada orang ajam tadi. Maka tentunya makanu bihi mu'minin, mereka enggak akan beriman. Maka Rasul yang dengan bahasa Arab yang fasih, Al-Quran yang dengan bahasa Arab yang sangat indah, diwaca nih kanggo wong sing non Arab, maka orang itu akan plonga-plongo, tidak paham, tidak mudeng. Gitu. Maka ini celaan untuk orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Bapak Ibu? Mereka itu orang Arab. Nabinya dari lingkungan mereka. Cilike yang ngerti, kejujurannya paham, sampai dewasa remaja nikah. Belum jadi Rasul, mereka menggelari Al-Amin, As-Siddiq Al-Amin. Orang tahu ngapusi. Loh, orang tahu goro. Orang tahu ngomong hop. Orang gawe cerita sing ayo. Mereka menggelari orang paling jujur. Lalu mengapa setelah mendapatkan wahyu mereka menolak? Bukankah mereka itu paham bahasa Arab? Gitu. Maka ini suatu celaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu paham bahasa Arab tapi tidak mengimani Al-Quran. Padahal mereka ngerti bahasa Arab, bagaimana susunan bahasa yang indah. Al-Quran mengalahkan syair-syair mereka. Al-Quran mengalahkan pantun-pantun mereka. Ini. Mereka bisa menyusun kalimat-kalimat yang indah, syair-syair yang indah, tapi masih kalah dengan Al-Quran. Yang isi kandungannya tidak bisa ditandingi oleh susunan kalimat manapun. Mila Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya kok mereka itu wis bahasanya Arab, mudeng sastra Arab, kok ya ra iman? Nah, naudzubillah min dzalik, karena mereka tidak mendapatkan taufik. Ya. Seperti yang tercantum di dalam surat Yunus ayat yang ke-96, surat Al-An'am ayat yang ke-111. Al-An'am 111. Allah berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walau annana nazzalna ilaihimul malaika." Kalau seandainya kami menurunkan kepada mereka para malaikat, kami mengutus para malaikat kepada mereka, sing diutus malaikat mboten menungso. Wa kallamahumul mauta. Orang-orang yang mati, sudah mati, bisa berbicara kepada mereka, memberikan berita. Ya ta? Wa hasar alaihim kulla syai'in qubula. Kami kumpulkan untuk mereka ya segala yang mereka inginkan dari kenikmatan dunia. Langsung meleh siji rasul sing diutus para malaikat. Napa loro wong-wong sing wis mati ngandani, iso ngomong ngandani dheweke. Loro, telu ditambah meneh mereka diberikan harta yang melimpah. Apa yang mereka inginkan, keturutan. Apa kata Allah? Maka nuliyu'minu
mereka enggak akan beriman. Walaupun rasul malaikat ngantek wong mati iso ngandani dheweke. Semua dicukupi kebutuhannya, mereka enggak akan beriman kecuali illa an yasha Allah, kecuali atas kehendak. Berarti awake dhewe niki iman kersanipun sinten? Berarti niki nikmat mboten? Disyukuri ndak? Disyukuri. Berarti kula panjenengan sami Bapak Ibu dipun paringi iman iki luar biasa nikmatnya. Atase wong Jawa. Wate mboten wong Arab. Gitu? Nikmat yang luar biasa. Melebihi dunia seisinya. Allah memberikan iman kepada kita kepada Al-Quran, iman kepada para rasul, dan iman kepada apa yang diperintahkan untuk diimani. Maka ini suatu nikmat yang terbesar. Karena sampai orang Arab aja nggak beriman, atasnya awake dhewe wong Jawa beriman, maka itu semua adalah rahmatnya siapa? Allah. Kalau bukan rahmat Allah kita nggak akan beriman. Maka kita takut kalau iman itu dicabut. Perkara yang paling kita takutkan adalah iman itu dicabut. Na'udzubillah min. Surat Yunus 96-97. Allah berfirman, Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik. Inna sesungguhnya aladina orang-orang yang haqqat sudah pasti ditetapkan kepastiannya siksa bagi mereka. Ya. Maka mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun telah datang kepada mereka setiap bukti, maka mereka tidak mau beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka itu melihat siksa yang kapan itu Pak? Wiwit sakaratul maut. Wonten alam ku, wonten padang mahsyar, wonten jero neraka. Pengen balik ning alam dunya baru iman. Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya Allah ya Rabbi, sudilah engkau mengembalikan ke dunia lagi ya Allah. Aku ingin amal soleh, sekarang aku beriman. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak aku kembalikan. Itu hanya omong kosong, gedebus. Gitu Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah, dinding yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya. Sehingga orang mati nggak kembali lagi. Pengen balik. Sama nanti ketika di padang mahsyar di alam kubur, pengen balik ning alam dunya melek. Nanti ketika di padang mahsyar dinampakkan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu mereka ingat amal-amal di dunia, pengen balik, tetapi ingat ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sampai mereka disiksa pun di dalam neraka, pengen balik ning alam dunya. Seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayatnya yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak menjerit di neraka. Rabbana
akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana ya Allah ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Pengen apa Pak? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh yang kemarin-kemarin di dunia saya tidak mengamalkannya ya Allah. Apa kata Allah? Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, sehingga orang yang mau berpikir akan bisa berpikir. Wes tak dawake umurmu pirang tahun? Tafsirnya apa Pak? Pinten Pak? Tafsirnya 20 tahun. Engson lah wis ndawake umur nganti 20 tahun to. Sanggo umur sing dawa wis iso mikir to. Gitu. Tapi Bapak Ibu para jamaah, itulah ketetapan Allah. Dan itulah yang kita harapkan. Keimanan selalu melekat dalam hati kita. Selalu minta kepada Allah. Setelah kita beriman, minta agar kita jangan disesatkan lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berilah rahmat dari sisimu ya Allah, Engkau landat yang maha pemberi. Terus kita juga minta diwafatkan dalam kondisi Islam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang yang menyeru ya Allah, ya, supaya beriman. An aminu bi rabbikum, imanlah kalian kepada Allah. Fa amanna, sekarang kami beriman ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, tutupi kesalahan kami ya Allah, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang bertakwa, yang berbakti. Ini permohonan Pak. Kenapa? Setelah kita tahu ternyata hidayah itu di tangan, maka kalimatnya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kenapa? Allah yang mengatur, yang memberi, yang mencabut, memberi rizki, mencabut rizki, dan tidak ada rizki yang terbesar dibandingkan al-hidayah. Maka setelah kita diberi, kita meminta agar hidayah itu nggak dicabut dari diri kita. Nah usahanya piye Mas? Di samping doa, Pak, istiqomah, Bu, istiqomah ngaji. Sing istiqomah. Sebab ngaji itu golek ilmu niku sing ndadosaken injih punika ilmu terus bertahan pada diri kita. Terus diamalkan. Dan jangan lupa berdoa. Mekaten Bapak Ibu, pengawasan dalu punika pas jam 09.00 kurang sak menit. Nggih. Mugi-mugi pengawasan dalu punika saged nambah ilmu dumateng kula panjenengan sami, lan Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kula panjenengan sami keistiqomahan lan netepaken iman wonten manah kula panjenengan sami, lan mugi-mugi para jamaah titik akhir hayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khotimah. Amin. Lan mugi-mugi Allah golongan panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang ahlul jannah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.